Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Anda Durisnawati dari kelas reguler A1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengembangan media saya untuk mata kuliah multimedia. Sebelum saya deskripsikan atau saya paparkan tentang media yang saya kembangkan, di sini saya akan deskripsikan secara singkat bagaimana rancangan pembelajaran dan penggunaan dari media yang saya buat. Di sini awal pembelajaran Discovery Based Learning berbantu aplikasi Android yang saya berikan nama Segimat terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 7 materi pokok segi 4 dan segi 3. Jadi di sini pembelajaran yang saya rancang adalah dengan model Discovery Based Learning. Nanti akan berbantu aplikasi Android yang aplikasi di sini saya buat sendiri terhadap dan kemampuan yang diukur adalah kemampuan pemecahan masalah. Deskripsi awal, jadi di sini saya mengembangkan media berbasis Android ini dikarenakan banyak dari siswa sesuai observasi yang saya laksanakan memiliki HP, namun HP tersebut hanya digunakan hanya untuk game, melihat YouTube atau mengakses media sosial lainnya. Nah, di sini saya tertarik mengembangkan media berupa aplikasi Android, di mana nanti siswa yang HP ini digunakan selain untuk bermain, dia juga bisa belajar matematika melalui handphone. Nah, pembelajaran yang saya buat ini dengan Android ini saya kasih nama dengan Segimat, dengan singkatan dari segi 4 dan segi 3 sesuai materi yang saya ambil menggunakan aplikasi Skidware. Nah, di dalam pembelajaran ini menggunakan Discovery Based Learning sesuai model Discovery Based Learning. Nanti di dalam Segimatnya sendiri pun akan memunculkan cara bagaimana siswa sehingga dia bisa menemukan bagaimana konsep segi 4 dan segi 3. Selanjutnya, adapun media yang saya rancang nanti akan saya lebih detailkan di aplikasinya langsung. Rancangan penerapan media pembelajaran menggunakan Discovery Learning, jadi nanti ada penemuan luas dan keliling dari segi 4 dan segi 3. Nah, di akhir nanti di sini ada sebelum ke akhir ada beberapa kelemahan kelebihan Discovery Learning. Terus kemampuan yang akan diukur dari pembelajaran ini adalah kemampuan pemecahan masalah. Jadi yang saya ambil ini adalah kemampuan pemecahan masalah, di mana nanti soal evaluasi itu akan sesuai dengan kemampuan pemecahan atau penggunaan kemampuan pemecahan 4 langkah dalam pemecahan masalah menurut Polya ini. Nanti pengembangan soal evaluasi dalam aplikasi Segimat juga saya akan terapkan dengan menggunakan indikator 4 langkah pemecahan masalah dari Polya. Oke, selanjutnya kita ke aplikasinya. Teknik untuk pembelajarannya ini nanti guru tinggal membagikan APK dari Segimat tersebut ini bisa melalui, jadi dari APK ini bisa di-share langsung karena aplikasi ini sudah berbentuk APK. Bisa nanti guru mungkin mengupload di Google Drive, di download siswa, atau mungkin lebih gampangnya WA nanti di-share ke grup siswa atau siswa sendiri. Nah, selanjutnya kita ke aplikasi Segimat. Tampilan awalnya adalah ini. Jadi sesuai materi yang saya ambil, gambar ikonnya pun saya ambil bangun datar. Kita klik. Pertama kita masuk dari Segimat ini, ada judul segi 4 dan segi 3 sesuai deskripsi materi. Terus di bawahnya ada media pembelajaran matematika Universitas Negeri Semarang tahun 2020 sebagai deskripsi dari pembuat aplikasi ini. Kita klik masuk. Di masuk, pertama kita disediakan pertama judul, masih sama, segi 4 dan segi 3. Ada beberapa menu yang bisa dipilih oleh siswa.
yaitu profil, KIKD, apersepsi, LKPD, materi, evaluasi, dan bantuan. Nah, untuk awal di sini ketika siswa masih bingung dengan penggunaan ini, saya sediakan bantuan di sini. Bantuan di sini adalah beberapa cara penggunaan aplikasi. Oke, pertama kita masuk ke menu profil. Nah, di menu profil ini berisikan deskripsi pembuat aplikasi, yaitu saya sendiri, Ayu Andari Snawati. Terus setelah itu kita bisa kembali ke menu. Untuk kembali ke menu, siswa tidak perlu, saya tidak menyediakan button ke menu karena itu akan membuat siswa bingung dengan terlalu banyak button. Saya cukup bisa siswa menggunakan back pada HP siswa sendiri, tinggal di back. Itu sudah saya tuliskan dalam menu bantuan. Terus selanjutnya kompetensi dasar yang saya ambil di sini yaitu 3.11 dan 4.11, di mana di sini adalah untuk mengetahui rumus keliling dan luas untuk segi 4 dan segi 3. Selanjutnya, apersepsi di sini adalah untuk memunculkan motivasi dan semangat siswa. Di sini pada LPP sudah saya jelaskan bahwa apersepsi di sini nanti akan menggunakan langsung Android-nya. Di sini siswa akan disediakan sebuah gambar dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada sebuah rumah. Selain itu di sekitar juga pasti ada pintu rumah, ketupat, layang-layang, langit-langit. Nah, dari beberapa ini saya mengelompokkan beberapa bangun. Pertama, siswa disuruh mengamati. Ada jaring-jaring ikan. Di sini ada proses menanya. Bila dihubungkan dengan bangun datar segi 4, dapatkah kalian menemukan bangun apa saja pada gambar di atas? Jadi dari gambar yang biasa dilihat oleh siswa, yaitu jaring ikan ini, siswa dihantarkan untuk proses menanya. Setelah menanya, untuk bisa membuat keramba atau kolam ikan seperti gambar di atas, kalian harus mempelajari keliling, luas, persegi, dan persegi panjang. Jadi dari mengamati yang awal ini, dari gambar 1 dan gambar 2, di sini siswa dapat tertarik untuk mempelajari keliling dan luas, persegi, dan persegi panjang. Selanjutnya, mengamati gambar yang kedua, ini ada sebuah bangunan, sama nanti siswa akan digiring untuk proses menanya. Dari gambar tersebut apa yang menarik dari kedua gambar di atas. Terus dari kedua gambar di atas, siswa bisa menarik pembelajaran luas, belah, ketupat, dan jejer genjang. Mengamati selanjutnya, ini adalah masih sama, cuma berbeda bangun saja. Kalau ini layang-layang dan trapesium. Terus mengamati selanjutnya adalah segitiga. Di sini segitiga ada sebuah rumah dan kapal, di mana apa yang menarik dari gambar di atas, siswa akan berada pada proses menanya, sehingga nanti dia akan dari gambar ini atau mungkin dari inilah saya mau belajar tentang keliling dan luas segitiga. Bangun-bangun sudah saya diberikan sebuah gambaran realnya di kehidupan mereka, sehingga ayo kita belajar segi 4 dan segi 3. Sini akan memotivasi siswa. Jadi siswa belajar itu tahu gimana kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya untuk kembali tinggal klik back pada HP. Terus selanjutnya pembelajaran adalah dalam sesuai dengan model pembelajaran discovery based learning. Siswa akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, dan ini pada menu LKPD guru bisa menggunakan menu ini untuk siswa berdiskusi. Ini ada beberapa tombol dari LKPD-nya, persegi dan persegi panjang. Di sini saya kelompokkan ini karena sesuai dengan pembelajaran RPP yang saya ambil. Pertemuan pertama yaitu LKPD persegi dan persegi panjang. Tinggal diklik. Ini membutuhkan proses agak lama karena di sini saya menggunakan langsung Google Drive. Kenapa begini? Karena LKPD ini bisa sebelumnya di-download oleh guru. Ini ada icon download. Juga bisa guru tanpa mendownload pun atau di-download di print berikan ke siswa juga bisa. Siswa langsung bisa berdiskusi dalam laman ini. Ini beberapa LKPD. Ini
menemukan konsep keliling dan luas persegi dan persegi panjang sesuai dengan pembelajaran discovery based learning. Jadi siswa akan diberikan bagaimana cara dia menemukan suatu konsep. Baik, kalau pertemuan kedua mungkin bisa dalam belah ketupat dan jajar ginjal, bisa masuk dalam LKPD-nya. Ini untuk LKPD atau lembar kerja peserta didik penemuan konsep luas dan keliling belah ketupat dan jajar ginjal. Sama di sini juga guru bisa mendownload. Selanjutnya LKPD trapesium. Di sini berisi tentang langkah-langkah penemuan konsep atau luas dan keliling trapesium. Sama dengan gambar-gambar, di mana nanti akhirnya adalah menemukan keliling dan luas. Terus selanjutnya LKPD layang-layang. LKPD dari layang-layang ini, ayo kumpulkan informasi. Siswa diajak bagaimana luas. Pertama, dari layang-layang dibentukkan, dipotong-potong menjadi persegi panjang. Nanti di sini ada titik-titik isian. Guru bisa menggunakan ini atau mungkin di-download dan di-print langsung ke siswa juga bisa. Yang terakhir, LKPD segitiga. Masih sama dengan yang LKPD sebelumnya, menemukan konsep luas dan keliling. Oke. Untuk kembali tinggal menu back dari HP. Selanjutnya materi dari aplikasi ini, materi ini adalah bisa menunjang siswa dalam pengerjaan LKPD. Karena dari materi ini nanti saya isikan beberapa pendukung agar siswa dapat mengerjakan LKPD. Yang pertama persegi. Nah, dari pengertian, pertama saya awali dari sifat-sifat. Meskipun KIKD di sini menggunakan keliling dan menemukan keliling dan luas, namun sifat-sifat ini akan mendukung siswa dalam penemuan konsep. Jadi siswa pertama sifat memiliki 4 sisi sama panjang. Di sini sisinya saya beri warna yang berbeda, A, B, B, C, CD dan BA. Di sini untuk mempermudah siswa bagaimana sisi ini adalah sama semua. Terus sifat-sifat yang lain. Selanjutnya menemukan rumus keliling dan luas persegi. Untuk menemukan konsep ini, siswa disodorkan dengan permasalahan. Ini Pak Karya adalah seorang nelayan di desa Badelogi. Beliau mempunyai sebuah keramba ikan di depan rumahnya. Keramba ikan itu berbentuk persegi yang mempunyai ukuran 15 meter kali 15 meter. Dan dari permasalahan ini, siswa disuruh membuat pertanyaan. Berapa luas keramba Pak Karya? Kita amati, siswa diajak mengamati. Ini ada beberapa cara pengamatan. Di sini siswa diajak tentukan keliling luas persegi di bawah menggunakan persegi kecil. Terus dimasukkan. Nah, ternyata diperlukan 9 persegi kecil untuk menutupi persegi. Jadi persegi kecil ini dimasukkan ke sini. Nah, ini jadinya. Terus akhirnya siswa diajak menemukan keliling persegi dan luas persegi. Ini tidak sama dengan LKPD, tapi ini bisa sebagai pendukung dari pengisian LKPD. Selanjutnya, tidak hanya penemuan konsep saja, siswa juga diajak untuk mendapatkan solusi dari permasalahan keramba tadi. Dari permasalahan ini di akhir akan diberi solusi nih, di mana keramba ini adalah persegi berukuran 15 kali 15, luas keramba sama dengan luas persegi. Luas persegi sudah didapat tadi adalah sisi kali sisi, sehingga luas kerambanya adalah 225. Lah, dalam menu segimat ini atau halaman segimat ini, siswa juga disediakan ini. Dalam segimat ini ada menu di pojok. Lah, di sini siswa bisa loncat ke materi apapun yang dia pengen tanpa kembali ke menu ini. Jadi dari persegi, ini menu di dalam halaman persegi ini sudah tersedia siswa untuk
Kalau kemudian siswa pengen mengetahui belah ketupat, dia bisa langsung klik belah ketupat. Gitu. Oke, selanjutnya untuk persegi panjang, sama dengan gambarannya dengan persegi tadi, diawali dengan sifat-sifat, terus langsung menemukan rumus keliling dan luas persegi. Dari ada sebuah permasalahan, siswa diajak menemukan dan ditemukanlah rumus keliling dan luas, sehingga bisa memecahkan permasalahan ini. Oke, dari sini jajar genjang, ya siswa ingin kembali ke jajar genjang, masih sifat-sifat, terus menentukan rumus keliling, jajar genjang, dengan pendekatan persegi, hingga akhirnya mendapatkan solusi permasalahan. Selanjutnya, belah ketupat. Pengertian belah ketupat, sifat-sifat masih sama. Sisi-sisinya saya sengaja beri warna yang berbeda untuk mempermudah pemahaman siswa. Sudutnya juga sama. Terus menentukan rumus keliling dan luas belah ketupat. Ini dari permasalahan awal. Terus siswa diajak untuk menemukan. Ini ditemukan keliling dari belah ketupat, layang-layang, luas layang-layang, sehingga di akhir siswa diajak untuk menemukan solusi permasalahan. Lanjut ke layang-layang. Di sini pengertian layang-layang, sifat-sifat, keliling, layang-layang, diajak untuk proses bertanya, langkah-langkahnya, sehingga nanti mendapatkan solusi akhir. Terus selanjutnya adalah segitiga. Segitiga di sini sama, siswa diajak untuk menemukan segitiga. Terus selanjutnya ada menu yang tadi belum saya sampaikan, yaitu trapesium. Nah, oke, dari menu-menu ini siswa akan diajak untuk menemukan konsep dari bangun segi 4 dan segitiga. Selanjutnya adalah menu evaluasi. Menu evaluasi di sini, evaluasi di sini pengembangannya adalah dengan menggunakan tahapan pemecahan masalah menurut Polyah. Ini sudah dikembangkan soal-soal menurut indikator tersebut. Nah, siswa di sini ada petunjuk pengerjaan. Siswa di sini mengerjakan soal di lembar soal karena ini berbentuk IC. Terus karena ini untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah, di sini sudah disediakan tuliskan apa yang diketahui dan ditanya dalam soal. Nah, karena nanti dalam pedoman penskoran diketahui dan ditanyakan itu akan mendapatkan skor. Setelah siswa selesai mengerjakan, ini ada 37 soal uraian. Ini adalah kirim jawaban, di sampingnya adalah icon WhatsApp. Di sini sengaja saya sediakan untuk icon WhatsApp karena nanti di sini akan terhubung langsung dengan icon WhatsApp dari guru pengampu matematikanya. Ketika kita klik jawaban, kirim jawaban, nah ini langsung akan masuk ke halaman WA. Nah, siswa di sini bisa mengirim jawaban ke WA guru. Ketika guru di sini, lah saya hendak mengirim jawaban MTK. Siswa tinggal mengirim foto tersebut. Jawaban ini mohon maaf saya kasih contoh kertas kosong. Andaikan ini adalah jawaban siswa, tinggal di foto terus bisa jawaban desain ke guru. Nah, ini akan guru tidak perlu membawa buku atau langsung bisa guru mendapatkan feedback balasan dari siswa. Ketika sudah kembali ke aplikasi. Setelah itu bantuan sudah saya jelaskan. Sudah, ketika evaluasi sudah dilaksanakan, bisa mengukur kemampuan pemecahan masalah dengan menggunakan tadi model pembelajaran yang sudah saya kembangkan. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Untuk selesainya keluar dari aplikasi, siswa tinggal klik back di HP. Di sini
untuk meyakinkan apakah Anda yakin keluar. Ini adalah ada dialog seperti ini. Ketika siswa tidak ingin keluar dari aplikasi ini, dia mengeklik tidak, langsung kembali ke ini. Tapi ketika dia mau keluar, di back, apakah Anda yakin ingin keluar? Ya, sudah keluar aplikasi. Demikianlah media presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.